Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Isroya dengan NIM 2017-53010. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah e-bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Arif Setiawan. Langsung saja, di sini saya menjelaskan tema internet marketing. Marketing yaitu sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis, mulai dari mendesain produk, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Yang kedua, online marketing. Online marketing merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi. Selanjutnya, konsep online marketing. Ada informasi dan interaktivitas, rasa tertarik atau keterlibatan konsumen. Tingkat pertumbuhan perdagangan via internet dari tahun 2016 hingga 2020 mencapai 68% di Amerika Serikat, di Eropa 91%, dan Asia 90%. Menariknya, 85% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan online tersebut adalah usaha berskala kecil dan menengah. Untuk selanjutnya, offline marketing. Terdiri dari pembeli dan penjual. Untuk yang pembeli, untuk yang pertama entry dokumen, untuk yang kedua cetak dokumen, untuk yang ketiga fax dokumen, untuk yang keempat kirim dokumen asli lewat kurir. Untuk penjual, untuk yang pertama terima dokumen via fax, untuk yang kedua entry ulang dokumen ke aplikasi penjual, untuk yang ketiga terima dokumen asli. Untuk selanjutnya online marketing, yaitu terdiri dari pembeli dan penjual, dan ada e-commerce gateway. Untuk selanjutnya, online marketing. Online marketing terdiri dari untuk yang pertama source of income atau sumber penghasilan, untuk yang kedua traffic generation atau cara promosi. Source of income terdiri atau sumber penghasilan terdiri dari untuk yang pertama PPS, pay per sale, untuk yang kedua PPC, pay per click, untuk yang ketiga PPL, pay per lead, untuk yang keempat jual produk sendiri, dan yang kelima pelanggan online action. Untuk PPS, pay per sale, itu yang pertama ada Amazon, untuk yang kedua ada Clickbank. Untuk PPC atau pay per click, yaitu untuk yang pertama ada AdSense, untuk yang kedua ada Sitika. Untuk PPL, pay per lead, itu untuk yang pertama ada McBounty, untuk yang kedua ada Kopik. Untuk pelanggan online action, untuk yang pertama ada Flippo, untuk selanjutnya traffic generation atau cara promosi. Itu untuk pertama ada PPC, ADS, pay per click, advertising. Untuk yang kedua ada SEO, search engine optimization. Untuk yang ketiga ada email marketing. Untuk yang keempat ada mobile advertising. Untuk yang kelima ada social media marketing. Untuk PPC ADS itu ada AdWords. Untuk yang kedua ada Yahoo ADS. Untuk social media marketing, untuk yang pertama ada Twitter, untuk yang kedua ada Facebook, dan ketiga ada YouTube. Keempat ada Google. Untuk selanjutnya perbandingan keuntungan usaha offline dan online. Tahukah Anda bahwa menjalankan bisnis online membutuhkan modal yang jauh lebih murah dibandingkan bisnis offline? Pengalamannya, untuk yang pertama ada kriteria usaha offline sama usaha online. Yang pertama, kriterianya sewa toko atau sewa website dan hosting. Untuk usaha online itu mencapai 20-30 juta per tahun, rata-rata 2,5 juta per bulan. Untuk usaha online 150-300 ribu per tahun, rata-rata 25 ribu per bulan. Untuk yang kedua, biaya listrik dan servis atau biaya internet. Untuk usaha offline mencapai 100-500 ribu per bulan. Untuk yang usaha online 200-400 ribu per bulan plus komputer. Untuk yang ketiga, gaji karyawan atau gaji supporting. Untuk usaha offline mencapai 500-700 ribu per orang itu per bulan. Untuk usaha online-nya itu
bisa dilakukan sendiri untuk pemula. Untuk yang keempat, modal barang. Usaha offline-nya mencapai 4 juta per bulan relatif. Untuk usaha online-nya 0 sampai 200 ribu itu sudah relatif. Untuk selanjutnya, biaya promosi mencapai 200, untuk usaha offline-nya mencapai 200 sampai 300 ribu per bulan, itu relatif. Untuk usaha online-nya 300 sampai 500 per bulan, itu juga relatif. Untuk selanjutnya, total biaya rata-rata maksimal per bulan. Untuk usaha online-nya itu 8 juta per bulan, untuk usaha offline-nya itu 8 juta per bulan, tapi untuk usaha online-nya itu 1,125 juta per bulan. Total biaya rata-rata minimal per bulan. Untuk usaha offline-nya 6,467 per bulan. Untuk usaha online-nya 525.000 per bulan. Untuk selanjutnya, pengalaman. Laba bersih dari usaha offline 1 sampai 2 juta per bulan dengan modal 6 jutaan per bulan. Laba bersih dari usaha online yaitu 1 sampai 2 juta per bulan dengan modal 500 ribuan per bulan. Catatan, ini adalah penghasilan online sewaktu memulai. Untuk selanjutnya, toko online versus toko offline. Untuk toko, ada 11 hal yang bisa dibandingkan dari toko online dan toko offline. Untuk yang toko online itu terjun langsung ke pusat keramaian atau tempat di mana banyak orang yang mengakses, contohnya mesin pencari Google dan media sosial yaitu Twitter dan Facebook. Untuk toko offline-nya mendekati pusat keramaian di mana orang banyak lalu lalang dan strategis atau mudah dijangkau, contohnya kios di pinggir jalan raya atau di pusat pembelanjaan. Untuk selanjutnya, jangkauan pasar. Untuk online itu penjual dapat merangkul pembeli dari manapun lokasinya dan dimanapun calon pembeli berada, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Internet merupakan media yang tak terbatas. Untuk online-nya, pengunjung yang datang ke toko offline kemungkinan besar berasal dari wilayah atau lokasi yang berdekatan dengan toko offline tersebut. Untuk selanjutnya, pemasaran. Untuk bagian online-nya dilakukan hampir tanpa biaya karena media yang digunakan adalah media online. Penjual dapat menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau Pinterest. Selain itu, Google AdWords atau berbayar juga bisa jadi salah satu cara pemasaran. Untuk online-nya, melakukan biaya terutama untuk biaya percetakan, misalnya spanduk, baliho, brosur, hingga kartu nama si penjual. Selain itu, iklan baris di koran juga kerap jadi sarana promosi sebuah toko offline. Untuk selanjutnya yaitu cari barang. Untuk online, pembeli cukup mengetik kata kunci dari produk yang dicari di halaman mesin pencari Google atau pada kolom search di sebuah toko online. Untuk yang offline-nya, pengunjung toko offline harus mendatangi rak berisi produk-produk satu persatu, atau ia bisa mencari produk dengan bantuan karyawan dari toko offline tersebut. Untuk selanjutnya yaitu cara membelinya. Untuk online, pembeli cukup menekan tombol beli atau memesan produk yang sudah dilihat di situs toko online melalui SMS ke nomor ponsel penjual. Untuk offline-nya, pengunjung toko offline memilih produk yang hanya tersedia di toko itu, lalu ia membawa produk pilihannya ke kasir untuk dibayar. Untuk selanjutnya, cara bayarnya. Untuk online, pembeli mengirim uang via rekening pribadi ke rekening penjual setelah melakukan pemesanan senilai harga jual barang ditambah ongkos kirim. Barang akan dikirim setelah uang diterima penjual. Untuk offline-nya, pembayaran langsung dilakukan di waktu yang sama. Artinya, pembeli menyerahkan uang, penjual menyerahkan barang yang dibeli. Untuk selanjutnya, modal awal. Untuk online, biaya awal yang harus dikeluarkan biaya koneksi internet atau modem, biaya pembuatan website toko online, biaya SEO jika mau. Untuk offline-nya,
Biaya awal yang harus dikeluarkan: biaya sewa toko selama 6 bulan atau setahun, biaya operasional toko, listrik, keamanan, kebersihan, atau biaya sewa gudang. Untuk selanjutnya, jenis produk online. Jenis produk yang dijual di toko online tidak terbatas, termasuk jumlah dan variasi dan jenis produk tersebut. Namun, semakin spesifik suatu toko online akan semakin mudah dikunjungi oleh orang. Untuk offline-nya, jenis produk yang dijual di sebuah toko offline pun dapat bermacam-macam, namun terbatas jumlahnya, karena jumlah barang yang dijual sama dengan jumlah stok produk tersebut. Untuk selanjutnya, jumlah produk. Untuk yang online, penjual tidak harus memiliki stok barang karena bisa memilih untuk menjadi dropshipper. Selain itu, jumlah produk bisa disesuaikan dengan jumlah pesanan yang ada. Untuk yang offline-nya, penjual sebaiknya menyimpan stok produknya dalam jumlah yang sudah diukur dengan melihat pola pembelian dari konsumen. Untuk selanjutnya, jumlah toko. Untuk yang online, penjual bisa membuka toko dengan jumlah yang banyak lewat marketplace atau situs jual beli online yang rata-rata menyediakan akun secara gratis. Penjual tinggal mendaftarkan email, mengisi data-data, lalu mengunggah foto produk dan deskripsi produknya saja. Untuk yang offline, penjual membuka cabang di wilayah yang berbeda untuk menjangkau konsumen yang ada di wilayah tersebut. Setiap membuka cabang, ada biaya lagi yang harus dikeluarkan seperti biaya sewa kios atau lahan. Untuk selanjutnya, tenaga dan waktu. Untuk yang online, tenaga yang dibutuhkan 1 orang, waktu yang dibutuhkan setiap hari secara full time maupun part time, bisa sambil bekerja atau mengurus anak. Untuk yang offline-nya, tenaga yang dibutuhkan lebih dari 1 orang, yaitu kasir, SPG, manajer toko, dan lain-lain. Waktu yang dibutuhkan itu sebaiknya full time dengan komitmen besar. Untuk selanjutnya, toko online versus toko offline. Apakah toko online selalu berlawanan atau versus dengan toko offline? Hasil riset Nielsen Online, 80% pembeli di toko setelah mengunjungi toko online. 58% diantaranya membeli di toko yang situs webnya paling sering mereka kunjungi. Hasil riset di atas menunjukkan bahwa online bisa meningkatkan penjual offline. Hasil riset lalu, mereka yang membeli barang di sebuah toko melakukan riset terlebih dahulu. Riset paling sering dilakukan di dunia maya ketimbang di toko tempat mereka membeli produknya. Perbandingannya, 52% meriset terlebih dahulu di online dibandingkan 25% yang meriset di toko. Yang 52% itu datang ke toko sudah dengan bekal informasi yang memadai sehingga tahu apa yang akan mereka beli. Selanjutnya, kelengkapan informasi produk menjadi syarat mutlak di sebuah toko online. Jika tidak, calon konsumen akan lari ke toko offline. Calon konsumen akan lari ke toko online lain yang menyediakan informasi yang lebih lengkap. Dan calon konsumen itu akan membeli langsung di toko online tersebut atau langsung ke toko offline-nya. Dan selanjutnya, membuat toko online. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat toko online? Jawabannya hanya 15 menit. Yang pertama, mendaftar sebagai member dalam waktu 5 menit. Untuk yang kedua, membuat toko 5 menit. Untuk yang ketiga, mengunggah produk dengan waktu 5 menit. Untuk selanjutnya, media. E-marketing adalah menerapkan internet dan teknologi digital lainnya seperti web, email, nirkabel, e-TV, database untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan melalui proses pembelian multi-channel dan siklus hidup pelanggan dengan meningkatkan pengetahuan pelanggan, penargetan, pelayanan, dan kepuasan. Untuk selanjutnya, e-business dan e-commerce. Bisa dilihat dalam gambar tersebut. Langsung saja. Untuk selanjutnya, relationship between e-commerce
dan e-business. Yaitu untuk yang A itu ada electronic commerce atau EC, dan electronic business atau EB. Untuk yang B itu ada electronic e-commerce sama dengan electronic business. Untuk yang C itu ada electronic commerce is a subset of electronic business. Untuk selanjutnya internet marketing konteks, yaitu untuk business customer itu untuk business to customer organization, bisa dilihat di situ sama ada customer marketplace. Untuk customer to customer ada auctions. Untuk yang kedua customer review. Untuk business to business ada organization sites sama business marketplace. Untuk customer to business ada customer bits. Untuk selanjutnya internet application, itu marketnya ada existing sama new. Untuk produknya juga ada existing sama new, meliputi market development, market penetration, sama ada diversification sama product development. Untuk selanjutnya contoh Guinness, bisa dilihat sendiri. Langsung saja untuk customer atau efisiensi. Untuk yang pertama, meningkatkan kecepatan pengiriman. Untuk yang kedua, mengurangi biaya penjualan. Untuk yang ketiga, mengurangi biaya operasi. Untuk yang keempat, kompetitif driver. Untuk yang kelima, permintaan pelanggan. Untuk yang keenam, jangkauan dan kualitas layanan yang ditawarkan. Untuk yang ketujuh, hindari kehilangan pangsa pasar. Untuk yang terakhir, exploit pasar baru. Untuk selanjutnya contoh rswww.com, bisa dilihat situ. Langsung saja. Teknologi addressing common GTLDSR, bisa dilihat. .com represent an international or American company such as http://www.travelagency.com. Untuk selanjutnya how it works atau komponen, bisa dilihat ada home PC, business PCS, business email or web server. Selanjutnya ada how it works atau client atau server, itu meliputi ada client PC running web browser, ada transaction log file, HTML and graphic file, database and application server. Untuk selanjutnya ada how it works HTML, bisa dilihat. Untuk selanjutnya ada internet and extranet, itu ada internet, ada marketing, meliputi internet ke internet ke extranet. Terus selanjutnya interactivity and intelligence, yaitu ada untuk yang A company pass customer direct repost ke company. Untuk yang B company pull atau pass ke customer intelligent ke company. Untuk selanjutnya individualization. Untuk yang A company itu meliputi customer dan customer. Untuk yang company B itu customer juga customer. Untuk selanjutnya integration, ada company dan customer. Yang tengah-tengahnya intermediary, yaitu meliputi web, email, phone, mail, person. Untuk selanjutnya penutup dari Handi Limit Jaja. Dengan toko online saya
mendapat pelanggan yang sebelumnya belum tentu bisa saya peroleh bila hanya mengandalkan orang yang lewat di depan toko. Tanpa toko online, belum tentu juga saya mendapatkan pelanggan yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat untuk datang ke toko offline. Belum tentu saya mendapatkan pelanggan yang loyal dari luar kota, yang bahkan tak pernah saya temui sama sekali. Jadi, sinergi toko online dan offline benar-benar pas untuk usaha saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.